Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Pada pertemuan kali ini kita akan belajar berkaitan dengan energi dan sistem energi ya. Berkaitan dengan bagaimana tubuh bisa mengolah energi yang siap pakai untuk menjalankan fungsinya. Berikut merupakan gambar dari manusia sebagai makhluk hidup yang sedang melakukan aktivitas fisik ya, sedang bergerak, di mana ciri dari makhluk hidup adalah bergerak ya, salah satu cirinya. Dan manusia butuh bergerak untuk tetap bisa mempertahankan kehidupan gitu ya. Jadi pada pertemuan kali ini kita akan belajar ya bagaimana manusia itu bisa bergerak ya, tentunya butuh yang namanya energi. Energi itu di dalam tubuh prosesnya sampai kita bisa melakukan gerakan itu bagaimana. Sampai nanti teman-teman bisa membandingkan energi predominan atau energi yang lebih dominan yang digunakan pada aktivitas fisik lari cepat ya, sprinter, dan juga aktivitas fisik yang durasinya panjang, yang tidak butuh intensitas yang tinggi gitu. Outline dari pertemuan hari ini, yang pertama, teman-teman diharapkan bisa mengetahui apakah yang disebut energi dan bioenergi. Yang kedua, apakah kaitannya antara energi dan kerja atau aktivitas. Yang ketiga, berasal dari mana itu energi. Yang keempat, kapan kita menggunakan energi. Dan kelima, apa saja sistem energi yang bekerja saat latihan. Energi dan bioenergi, kira-kira apa ya bedanya ya? Teman-teman pasti sudah tidak asing ya dengan istilah atau kata energi ini ya. Dimana energi itu adalah kapasitas untuk melakukan kerja atau work of capacity. Jadi kapasitas dari tubuhmu untuk melakukan kerja itu dinamakan energi. Energi ini berasal dari mana? Energi itu didapat dari sumber biologis, umumnya biomasa. Biomasa adalah bahan organik yang menyimpan cahaya dalam bentuk energi kimia, atau dalam artian bioenergi ini sumber dari pembentukan energi. Begitu. Yang berasal dari mana? Dari biomasa, dari makanan yang kalian konsumsi. Di mana bioenergi atau sumber energi ini berasal dari sinar matahari ya, dari sinar matahari yang dimanfaatkan oleh tumbuhan untuk proses fotosintesis sehingga tumbuhan bisa berkembang biak, dan tumbuhan ini menjadi makanan dari hewan dan manusia. Kalau manusia kan makan semua ya, baik tumbuhan maupun hewan. Dan konsumsi atau makanan yang kalian konsumsi ini akan diproses oleh tubuh melalui proses sistem pencernaan, melalui proses secara kimiawi sehingga menghasilkan energi. Ya, energi di dalam tubuh yang akan dirubah menjadi ATP ya. Jadi senyawa terkecil yang siap pakai tubuh untuk menghasilkan energi itu dinamakan ATP, adenosin trifosfat. Nah, adenosin trifosfat ini ketika dipecah atau dirubah menjadi energi itu melalui dua sistem ya, bisa melalui sistem anaerobik dan melalui sistem aerobik. Anaerobik ya, itu tanpa oksigen, aerobik itu dengan oksigen. Jadi sistem energi yang ini tidak butuh oksigen, kalau yang ini butuh oksigen untuk untuk memecah ATP gitu. Energi terdapat pada ikatan kimia dari bahan makanan ya, baik yang bersumber dari karbohidrat, lemak, protein. Nah, semua ini ya, semua sumber makanan yang kalian konsumsi akan dirubah oleh tubuh dalam bentuk ATP. Ya, utamanya untuk sumber tenaga ya, itu dari karbohidrat dan lemak. Yang pertama pasti karbohidrat, baru lemak. Ya, protein ini hanya sebagai sumber energi cadangan ya. Ketika karbo dan lemak sudah habis, baru protein akan dipakai.
protein fungsi utamanya untuk pemeliharaan. Sumber energi ini berasal dari makanan yang kalian konsumsi ya, baik itu dari karbo, dalam bentuk karbo, lemak maupun protein ya. Semua sumber makanan ini diolah oleh tubuh manusia ya melalui proses pencernaan, ya ini dari mulut, esofagus ke lambung, ke usus halus, lalu ke usus besar ya. Di usus ini akan sari-sari makanan ini akan diserap, diedarkan oleh pembuluh darah ke seluruh sel di tubuhmu. Lalu di dalam sel itu akan dirubah menjadi senyawa yang disebut dengan ATP atau adenosine triphosphate. Sistem energi, ya semua yaitu energi yang digunakan dalam proses biologi berasal dari pemecahan ATP. Ya, bila ATP dipecah, ya P-nya kan adenosine triphosphate, ada 3 ikatan fosfat berenergi tinggi. Ketika satu fosfat dipecah, dia tinggal 2 jadi ADP, adenosine diphosphate, dan fosfat inorganik. Maka sejumlah energi akan keluar, dan energi ini merupakan sumber energi yang dapat digunakan sel-sel untuk mengerjakan sesuatu dan untuk semua aktivitas tubuh kita. Ya, jadi energi yang ada di tubuhmu itu tidak hanya untuk kontraksi otot, tapi ini merupakan ATP, ikatan kimia dari ATP, adenosine triphosphate, ada adenin, ya, ribose, dan 3 senyawa fosfat berenergi tinggi. Ini katanya ada 3P, 3 fosfat, 1, 2, 3 gitu. Ini adenosine triphosphate. Untuk apa saja ya? Ini pemecahan ATP menjadi sumber energi. Adenosine triphosphate atau ATP ini merupakan ikatan fosfat berenergi tinggi yang terdiri dari adenosin dan 3 ikatan fosfat berenergi tinggi, di mana ketika tubuh membutuhkan energi baik untuk bergerak, untuk pemeliharaan sel, untuk bernafas, untuk menjalankan fungsinya di dalam tubuh, fosfat ini, satu fosfat ya akan dipecah, ya akan dipecah sehingga menghasilkan energi. Satu fosfat yang sudah dipecah ya tinggal 2 nih. Jadi adenosine diphosphate dan fosfat inorganik. Hasil akhirnya tubuh akan menghasilkan energi untuk menjalankan fungsinya. Energi untuk setiap aktivitas jasmani ya untuk seluruh sel tubuhmu disediakan dalam bentuk pasokan ATP. Nah, ini ATP di dalam tubuh ini untuk apa saja sih ya? Penggunaan ATP ini, penggunaan energi itu digunakan untuk transport aktif ion ya. Digunakan untuk kontraksi otot ya, untuk kalian bisa bergerak. Digunakan untuk sintesis molekul dan juga pembelahan dan pertumbuhan sel. Itu butuh ATP. Ketika dalam tubuh ya, proses dalam tubuh sudah menggunakan ATP untuk fungsi-fungsi ini ya, ATP akan dipecah menjadi adenosine diphosphate dan fosfat inorganik. Untuk mengembalikan ADP menjadi energi baru lagi, ATP baru lagi, dibutuhkan konsumsi dari sumber energi, dari karbo dan lemak utamanya, melalui proses oksidasi sehingga menghasilkan ATP baru. Begitu seterusnya. Jadi ATP akan terus bisa di-restore, dihasilkan kembali ketika kalian terus mengkonsumsi sumber energi. Pemecahan ATP sendiri bisa melalui 2 sistem, yaitu sistem anaerobik dan sistem aerobik ya. Sistem anaerobik itu tanpa oksigen ya, dan aerobik ini menggunakan oksigen. Ini butuh oksigen untuk menjalankan fungsinya.
Sistem anaerobik terdiri dari sistem ATP-PC dan juga sistem glikolisis anaerobik. Ya, kita bahas satu-satu. Yang pertama ada sistem anaerobik, ya, sistem yang tidak membutuhkan oksigen untuk menjalankan fungsinya. Itu ada ATP-PC, sistem ATP-PC, dan sistem glikolisis anaerobik, ya. Kita bahas dulu yang ATP-PC, atau disebut juga phosphagen system atau alaktik system, di mana ATP, sistem ATP ini, ya, didapat dari ATP yang sudah ada di dalam sel. Jadi tidak ada proses lagi, dia hanya memecah ADP menjadi ADP karena sudah ada, sudah tersedia, sudah ready di dalam sel, ya. Merupakan senyawa kimia bersifat labil yang terdiri dari adenin, ribosa, dan 3 senyawa fosfat yang memiliki 2 ikatan fosfat berenergi tinggi atau disebut juga dengan ikatan anhidrida. Jadi sistem ATP ini, ya, itu sudah ada di dalam sel, ready dia. Ketika tubuh butuh energi, ATP akan langsung dipecah menjadi ADP dan fosfat inorganik. Oke, ketika ATP sudah dipecah tadi, ya, jadi adenosin difosfat, ya. Kalau ADP kan tidak bisa jadi sumber energi baru, harus ATP kan, ya. Nah, ADP ini butuh P baru, butuh fosfat baru. Didapat dari mana? Dari sistem ini, fosfokreatin atau PC. Ini sudah ada ready di dalam sel, ya. PC ini mempunyai fungsi cadangan energi dengan jumlah 3-8 kali cadangan ATP, disebut juga dengan ATP buffer. Nah, ini ikatan dari fosfokreatin, di mana tadi ATP yang sudah pecah kan jadinya ADP dan fosfat inorganik. Dia butuh P baru lagi. Ya, P baru didapat dari PC yang sudah ada di dalam sel. Ya, PC ini akan berikatan dengan ADP dan fosfat inorganik sehingga terbentuklah trifosfat, 3 fosfat, 3 ikatan fosfat baru. Terbentuklah ATP baru dan kreatin. Ya, ATP yang terbentuk dapat digunakan untuk aktivitas fisik yang singkat, ya, tapi lebih lama daripada ATP tadi, 4-10 detik. Dan sistem dari sistem ATP-PC ini menghasilkan energi yang besar, tenaga yang besar, power yang besar, yang paling besar daripada sistem energi lain, yaitu 36 kilokalori per menit. Cuman kekurangannya dia memang durasinya hanya pendek saja. Ketika ATP sudah habis dari sistem ATP-PC lagi, PC tadi, ya, sudah habis, tapi tubuh harus tetap menjalankan fungsinya. Kalian harus tetap bergerak terus, ya. Kan harus ada ATP baru yang dihasilkan. Dari mana? Ya, dari sistem berikutnya, dari sistem glikolisis anaerobik atau disebut juga dengan lactic system atau sistem asam laktat. Ya. ATP dari sistem ini berasal dari glikogen atau glukosa. Glikogen itu cadangan energi yang disimpan di otot, sel otot maupun sel hati, sel di organ hati. Maupun glukosa. Glukosa ada di mana? Di sel otot ataupun di darah, di peredaran darah. Glikogen dan glukosa ini melalui proses metabolisme akan menghasilkan fosfat-fosfat baru, sehingga ADP tadi, ya, sisa dari pemecahan ATP, ADP dan fosfat inorganik tadi akan mendapatkan fosfat-fosfat baru lagi. Terciptalah ATP dan asam laktat. Ya, di sistem glikolisis anaerobik ini menghasilkan senyawa yang dinamakan laktat. Asam laktat ini yang menginisiasi dari kelelahan. Jadi kenapa orang sprint, ya, ketika kalian sprint akan lebih cepat lelah daripada kalian jogging 4 putaran contohnya, ya. Itu akan terasa lebih lelah ketika kalian sprint karena sistem energi yang terjadi atau yang berproses di dalam tubuh ini menggunakan sistem glikolisis anaerobik yang menghasilkan asam laktat, di mana ATP yang terbentuk ini sebanyak 2 ATP dan dapat digunakan untuk aktivitas fisik selama 45-120 detik, kira-kiranya segini, ya. Jadi ketika kalian sprint itu pakai sistem energi ini.
Yang kedua, sistem energi aerobik atau oksidatif system. Sistem energi ini menggunakan oksigen yang bersumber dari glukosa atau glikogen yang berasal dari karbohidrat maupun dari asam lemak yang berasal dari lemak. Kalau sumbernya dari glikogen atau glukosa, yang tentunya ada penambahan oksigen di sini, akan menghasilkan ATP baru dan H2O ya, dan air dan karbon dioksida sebagai sampah metabolitnya. Dan ATP yang dihasilkan itu sebanyak 32 ATP. Ya, kalau tadi sistem anaerobik, glikolisis anaerobik, dia menghasilkan 2 ATP. Nah, kalau secara aerobik dia jauh lebih banyak, 16 kali lebih banyak ya. Dia akan menghasilkan 32 ATP dan dapat digunakan untuk aktivitas yang lebih lama lagi, relatif lama. Dari asam lemak, dari lemak dengan penambahan oksigen yang menghasilkan ATP baru ya, dan karbon dioksida dan air H2O akan menghasilkan ATP yang jauh lebih banyak. Jadi lemak ini sumber energi yang bisa menghasilkan ATP terbanyak, lebih dari 75 ATP. Ya. Lemak itu proses pemecahannya membutuhkan waktu lama, tapi ketika lemak dipecah, itu energi yang dihasilkan itu jauh lebih banyak daripada karbo. Tapi lemak baru akan dipecah ketika karbo, ya, glikogen maupun glukosa yang ada di tubuh itu mulai habis. Lemak baru akan dipecah. Gitu. Secara garis besarnya perbedaan dari dua sistem energi ini ya, yang sistem energi anaerobik seperti namanya ya, anaerobik itu dia tidak membutuhkan oksigen dalam proses pemecahan ATP-nya. Kalau sistem aerobik dia membutuhkan oksigen dalam produksi energi. Sistem anaerobik sistem produksi energi tercepat. Dia bisa menghasilkan ATP, bisa memecah ATP dalam waktu sangat singkat. Kalau sistem aerobik dia membutuhkan waktu yang sangat lama, yang cukup lama gitu ya, dalam produksi energi. Tapi kelemahannya anaerobik ini dia bisa menghasilkan energi tercepat, tapi energi yang dihasilkan itu tidak bertahan lama karena ATP yang dihasilkan sedikit ya. Dia akan lebih cepat lelah karena ATP-nya terbatas, sedikit yang dihasilkan. Sistem aerobik ini dia membutuhkan waktu yang lama dalam produksi energi, tapi kelebihannya energi yang dihasilkan banyak, ATP yang dihasilkan banyak dan bisa bertahan lama tanpa mengganggu aktivitas fisik dan minim kelelahan atau lebih tahan dari kelelahan atau fatigue. Secara ringkasnya, sistem energi itu ada aerobik, anaerobik ya, dan aerobik. Anaerobik itu tanpa oksigen dan aerobik itu dengan oksigen. Sistem energi anaerobik itu ada dua. Yang pertama ada ATP-PC, di mana energi dari ATP-PC ini bisa digunakan untuk aktivitas kurang lebih 6-10 detik. Dan ATP-PC dari sistem ini bisa diganti 50%-nya selama 30 detik dan 100%-nya selama 2-3 menit ya. Contohnya ketika kalian sprint nih, ya, sprint nggak ada 10 detik lalu istirahatnya 2-3 menit, ya, itu ATP PC di sel ototmu itu sudah kembali lagi, sudah bisa di restore lagi, sudah 100% lagi itu. Sistem anaerobik yang kedua disebut juga dengan lactate system, di mana sistem energi ini bisa digunakan untuk aktivitas fisik 45-60 detik. Bisa kalau simulasinya kira-kira lari 100 meter sampai 400 meter. Yang kedua, sistem energi
secara aerobik dengan menggunakan oksigen bisa digunakan untuk aktivitas fisik lebih lama 2-30 menit kira-kira. Dan sistem energi ini kurang lebihnya kalau kita lari bisa menempuh jarak hingga 10.000 meter. Berikut ringkasan dari sistem anaerobik glikolisis. Ya, ini ringkasnya yang berasal dari glukosa atau glikogen otot maupun hati yang dipecah akan menghasilkan fosfat-fosfat baru sehingga ADP akan berkaitan dengan fosfat baru dan membentuk ATP baru. Ya, dari sistem ini akan menghasilkan 2 ATP. Kalau ini sistem glikolisis yang aerobik, ya, dia membutuhkan oksigen yang sumbernya bisa dari karbo, bisa dari lemak maupun protein ya sebagai cadangannya. Karbohidrat ini menggunakan sistem metabolisme glikolisis aerobik. Kalau lemak ini pakai sistem beta oksidasi. Kalau protein atau asam amino ini menggunakan sistem deaminasi asam amino. Ya, di mana semua sistem ini akan membentuk fosfat-fosfat baru sehingga bisa menghasilkan ATP baru lagi. Berikut merupakan perbedaan sistem energi berdasarkan aktivitas fisik, unsur dari aktivitas fisiknya. Dari sistem energi ATP-PC itu power yang dihasilkan, dia bisa menghasilkan power yang tinggi. Namun durasi yang bisa dia kerjakan itu pendek, hanya 1-10 detik. Hasil energi yang dia hasilkan itu tinggi ya, 36 kilokalori per menit. Nah, yang kedua sistem glikolisis anaerobik di mana power yang dihasilkan itu sedang, durasi yang bisa dia kerjakan itu juga sedang, hasil energinya juga sedang nih 16 kilokalori per menit. Dan yang ketiga sistem aerobik ya, power yang bisa dihasilkan ini rendah, tapi kelebihannya durasi yang bisa dia kerjakan itu panjang. Dan energi yang dihasilkan juga paling rendah ya, 10 kilokalori per menit. Oke, penggunaan energi anaerob dan aerob ini saling berkesinambungan ya, tidak berdiri masing-masing. Nah, kita analogikan misal ya, sprint nih, sprint mungkin 400 meter. 400 meter kira-kira mungkin waktunya 60-70 detik kali ya. Itu udah cepet ya termasuknya, sekitar segitu. Nah, ketika start sprint di start awal itu kita pakai energi dari ATP. Mungkin kira-kira 2 detik pertama itu dari ATP. Ketika ATP sudah dipecah sampai 10 detik berikutnya kita pakai kreatin ya, yang sudah ada di dalam sel. 10 detik ke atas ya, baru ATP akan di-restore, akan dihasilkan kembali melalui sistem glikolisis anaerobik. Ini menghasilkan asam laktat. Nah, kenapa di sprint 400 meter ya, 100-400 meter itu lebih capek ya, rasanya lebih capek, lebih berat dibandingkan lari biasa jarak jauh. Karena dia sistem energi predominannya yang dominan yang dia tubuh kita lakukan itu menggunakan ini anaerobik glikolisis ini yang menghasilkan asam laktat. Asam laktat akan menginisiasi kelelahan gitu. Kalau sudah sprint 400 meter tetap dilanjutkan tapi tidak bisa terus cepat ya, tidak bisa tetap dalam kecepatan tinggi, pasti kecepatannya akan terus menurun ya. Nah, tubuh lama-lama akan mampu mengolah oksigen yang masuk ke dalam sistem respirasi sehingga sistem aerobik akan bisa dilakukan. Sistem aerobik ini akan menghasilkan jauh lebih banyak ATP sehingga kalian bisa berlari dengan durasi jauh lebih lama lagi. Tapi energi yang dihasilkan kan jauh lebih rendah tadi ya. Kecepatan larinya, energi yang dihasilkan, powernya tidak akan bisa setinggi yang ketika di awal start tadi. Begitu.
Ketika glikolisis ini dari karbohidrat sudah habis, ya lama-lama sudah habis, mungkin 30 menit ke atas, ya, lemak akan baru dipecah, menghasilkan ATP baru yang lebih banyak lagi jumlahnya. Begitu. Nah, ini energi dalam latihan, kurang lebih sistem energi yang bekerja itu 1-4 detik di awal itu pakai ATP, yang 4-10 detik pakai ATP-PC, 10-45 detik itu mulai pakai glikogen otot ya, menggunakan sistem anaerobik. 45 detik sampai 120 detik itu pakai anaerobik yang sistem laktit yang glikogen otot. Ini memproduksi asam laktat juga. 120 sampai 240 detik itu peralihan ya, antara anaerobik ke aerobik ya, menggunakan glikogen otot. 240 detik ke atas itu full secara aerobik ya, menggunakan glukosa darah dan asam lemak. Ini akan menghasilkan lebih banyak ATP, sehingga durasi yang bisa dikerjakan itu jauh lebih lama. Nah, ini konsep energi predominan. Jadi ketika kalian melakukan aktivitas fisik dengan tipe aerobik atau anaerobik itu menggunakan kedua sistem itu sebetulnya ya. Tapi sistem energi mana yang lebih berperan? Lebih dominan berperan di cabang olahraga atau aktivitas fisik tertentu, kalian bisa analisis dari sini. Aktivitas fisik olahraga ini menggunakan anaerob ya. Pertama pasti anaerob dulu. Bila energi tidak cukup ya, dia akan merangsang sistem aerob. Jika tidak juga mencukupi ya, kalian lari lama, sudah habis ATP-nya, akan berakibat pada penurunan intensitas dan gerakan lama-lama akan terhenti. Tapi kalau masih ada ATP yang bisa di-restore, bisa dihasilkan terus-menerus ya, ini akan mendukung kelangsungan sistem anaerobik lagi, lalu aerobik lagi, anaerobik lagi, aerobik lagi, begitu seterusnya. Jadi ketika masih bisa tubuhmu itu memproduksi ATP terus-menerus, berarti aktivitas fisik akan bisa terus berjalan. Konsep dari energi predominan itu sendiri ya, di mana aktivitas olahraga yang menggunakan sistem energi anaerob akan merangsang sistem energi aerob dengan tujuan mendukung kelangsungan sistem anaerob. Jadi ketika kalian melakukan aktivitas fisik apapun, yang pertama dipakai adalah sistem anaerob pasti. Tapi ketika ATP dibutuhkan terus-menerus, sistem anaerob ini sudah tidak mampu lagi memenuhi ATP yang dibutuhkan, sehingga butuh bantuan dari aerob ya, untuk tetap melakukan aktivitas, tetap bisa bergerak. Jika sistem anaerob ini tidak mencukupi untuk mendukung aktivitas yang menggunakan sistem anaerob, maka terjadi penurunan intensitas atau gerakan lama-lama akan terhenti. Jika untuk menentukan apakah sistem energi predominan pada suatu cabang olahraga adalah berapa besar energi yang disediakan dan lama waktu yang diperlukan untuk menampilkan olahraga tersebut, bukan hanya dari jenis gerakannya. Jadi bisa dianalisis cabur apa yang menggunakan sistem energi predominan baik anaerob atau aerobik berdasarkan besar energi yang dikeluarkan dan lamanya waktu dari cabur itu. Selanjutnya untuk olahraga predominan aerobik, apabila 70% dari seluruh energi untuk penampilannya disediakan secara aerob dan batas waktu minimal 8 menit. Untuk anaerobik, apabila 70% dari seluruh energi untuk penampilan disediakan secara anaerob dan batas waktunya maksimal 2 menit. Ya, contohnya kalian caburnya basket ya, contohnya ya. Basket di awal-awal kalian melakukan lari dribbling ya, itu pakai anaerob di atas 2 menit ya. Baru aerobik akan berperan gitu.
Tapi di basket juga tidak melulu lari kan ya, tidak melulu sprint ya. Ketika kalian sprint itu pakainya anaerobik, ketika kalian jogging-jogging itu pakainya aerobik. Lalu ketika kalian butuh power yang tinggi, ketika passing atau ketika shooting membutuhkan power yang tinggi, itu pakai anaerob yang bekerja. Ya, cara menentukan energi predominan suatu cabang olahraga bisa dilihat dari intensitas, frekuensi, jarak, dan waktu. Ketika intensitasnya tinggi, membutuhkan power yang tinggi, itu pasti pakai anaerob predominannya, ya. Kalau frekuensinya cepat, dia pakai anaerob predominannya. Jaraknya pendek, waktunya sebentar, itu anaerob. Kebalikannya, kalau intensitasnya rendah, frekuensinya lambat, jaraknya jauh, waktunya lama, itu sistem energi yang bekerja secara dominan itu yang aerob. Nah, ini contoh beberapa cabur di mana berdasarkan penelitian yang sudah dilakukan, ternyata basketball itu predominannya dari sistem anaerob ya, dari ATPPC. Nah, ini pemain basket profesional mungkin ya, yang butuh power yang tinggi, yang lari terus, yang sprint terus, yang gerak terus gitu ya. Beda lagi kalau teman-teman main basketnya ya cuman passing-passing, jogging saja, itu mungkin predominannya masih aerobik ya. Nah, ini basketball yang powernya tinggi, yang eksplosifnya yang tinggi. Field event, shotput, discus, javelin ya, yang kayak apa, lempar lembing, tolak peluru ya, itu pasti energi predominannya ATPPC, anaerobik ya, karena dia cuma butuh waktu beberapa detik saja dan harus menghasilkan power dan kecepatan yang sangat tinggi. Golf swing ya, mengayuh golf ya, menembak golf ya, apa ya namanya ya, mengayuh itu bola golf gitu kan. Itu juga energi predominannya anaerobik menggunakan ATPPC. Gimnastik, nah, itu pakai ATPPC. Hoki itu dominannya anaerobik ya, ini ya, 70%-nya pakai anaerobik. Rowing, mendayung ya. Mendayung itu tergantung, tapi ya mendayungnya itu yang sprint atau yang ini ya, yang jarak jauh. Running yang distance, yang jarak jauh, running yang jarak jauh, itu pasti ya aerobik lah pasti. Skiing, soccer, swimming ya, swimming yang 50 meter, freestyle, itu yang anaerobik glikosis predominannya. Tenis, tergantung juga ya tenis ya, tapi tenis itu kebanyakan memang power untuk pukulan tenisnya tinggi. Tenis atau ini bulu tangkis itu juga pakai ATPPC. Nah, ketika teman-teman melakukan atau menekuni cabang olahraga tertentu yang sifatnya baik anaerobik maupun aerobik ya, itu lama-lama ketika aktivitas itu dilakukan secara terukur dan teratur dalam jangka panjang akan menghasilkan metabolisme atau adaptasi metabolik di tubuh kalian. Apa yang terjadi ketika teman-teman menekuni cabur-cabur anaerobik? Oh, ternyata ada peningkatan kapasitas dari ATPPC-nya, peningkatan simpanan ATP dan PC otot, lalu peningkatan aktivitas enzim non-oksidatif, dan peningkatan kapasitas glikolisis yang intinya akan meningkatkan kapasitas anaerobik dari teman-teman ya, dari tubuh teman-teman. Kalau teman-teman menekuni cabur yang energi predominannya menggunakan aerobik, itu akan terjadi peningkatan jumlah dan ukuran mitokondria, lebih banyak jumlahnya, baik mitokondria maupun mioglobinnya ya. Juga peningkatan oksidasi dari glikogen, peningkatan kandungan mioglobin, dan peningkatan aktivitas enzim oksidatif, peningkatan simpanan glikogen otot, dan peningkatan ketersediaan energi dari sistem aerobik. Nah, intinya ada peningkatan kapasitas aerobik yang terjadi di tubuh teman-teman.
Oke, demikian yang bisa saya sampaikan. Untuk presensi pada pertemuan keempat ini, silahkan bisa mengisi link berikut ya, unesa.me/presensi visor 4. Ya, silahkan diisi. Tugasnya yang harus diupload melalui link ini, yaitu kalian menganalisis. Ya, untuk tugasnya silakan teman-teman menganalisis sistem energi yang predominan bekerja sesuai dengan caburnya masing-masing. Ya, contohnya ada anak yang caburnya tolak peluru dan dia suka main basket. Per sesi main basketnya itu 60 menit. Ya, silakan analisis berdasarkan unsur-unsur aktivitas fisiknya, baik intensitasnya, frekuensi, jarak, dan waktu dan kesimpulkan sesuai dengan sistem energi yang predominannya dia. Apakah aerobik ataupun anaerobik. Contohnya, tolak peluru, intensitasnya tinggi atau rendah, frekuensinya cepat atau lambat, jaraknya jauh atau pendek, waktunya durasinya panjang atau pendek. Nah, teman-teman bisa menyimpulkan apakah tolak peluru ini termasuk sistem energi predominannya aerobik maupun anaerobik. Silakan bisa dibuat tulis tangan, bisa juga pakai Word atau Excel atau aplikasi apapun, bisa di screenshot ataupun di foto ya. Silakan diupload melalui link tadi. Oke. Itu untuk presensi di pertemuan 4 ya. Silakan segera di-upload maksimal malam ini pukul 18.00. Demikian yang dapat saya sampaikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.